Puluhan warga Simalungun tuntut PT Hutama Karya. Pasien sembuh COVID-19 di Batubara meningkat drastis. Petani di Padang Sidimpuan membudidayakan porang pertama. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Daniel Agustran, pemirsa, inilah Sumut Hari ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, puluhan masyarakat Huta 3 Pematang Dolok Kahean Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun menuntut PT Hutama Karya agar tidak menutup sarana jalan yang selama ini digunakan warga. Tuntutan tersebut disampaikan warga melalui orasi di lokasi jalan yang diduga akan ditutup, tepatnya di Jalan Tol Tebing Tinggi Parapat, ruas Serbelawan, Pematang Siantar, di Dusun 3 Pematang Dolok Kahean, Kecamatan Tapian Dolok. Jalan tersebut merupakan akses utama warga yang menghubungkan Dusun 1 ke Dusun 3 Pematang Dolok Kahean. Sariman Manurung selaku tokoh masyarakat mengatakan, masyarakat setempat sangat keberatan jika akses jalan yang selama ini mereka lalui ditutup karena proyek jalan tol. Ia juga mengatakan agar pemerintah juga peduli kepada masyarakat terkait akan ditutupnya akses utama warga tersebut. Masyarakat juga tidak menolak pembangunan jalan tol, tapi warga meminta untuk dibuatkan gorong-gorong di jalan utama. Hari ini kami mohon dengan pemerintah jangan jalan ini ditutup karena ini jalan satu-satunya dari Huta 3 menuju ke Huta 1, Pematang Dolok Kahean. Siapa yang menutup, Pak? Yang mau menutup, kalau menurut kabarnya yang mau menutup ini dari pihak HK, Hutama Karya. Humas PT Hutama Karya Zona 1 Agus Salam saat hendak dikonfirmasi awak media tidak bersedia memberikan keterangan terkait tuntutan masyarakat. Masyarakat juga menyesalkan sikap kepala desa setempat yang menurut mereka tidak berpihak kepada warga. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Arina TV. Pemirsa, Bupati Batubara bersama Wakil Bupati hadiri rapat paripurna istimewa mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam penyambutan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun. Bupati Batubara Zahir dan Wakil Bupati Batubara menghadiri rapat paripurna istimewa mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Batubara. Selain itu, rapat paripurna istimewa mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia melalui via televisi ini. Juga dihadiri seluruh DPRD Kabupaten Batubara serta Forkopimda Batubara dan OPD Pemerintah Kabupaten Batubara. Bupati Batubara Zahir mengatakan, ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun ini, semoga Indonesia semakin maju, semakin jaya dalam menghadapi dilema COVID-19 ini. Termasuk Batubara melaksanakan sidang paripurna istimewa mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia yang ke-75. Alhamdulillah hari ini dihadiri oleh Forkopimda, anggota DPRD, OPD di pemerintah Batubara, ada Wakil Bupati juga hadir, ya, Pak Kejari, kemudian Pak Kapolres, kemudian Dandim 0208, pengadilan, ya, kejaksaan, ya, terus dan Lanal juga hadir, semua hadir hari ini mengikuti kegiatan ini secara hikmat. Alhamdulillah terlaksana dengan aman, lancar, dan kondusif. Sekaligus kami atas nama pemerintah Batubara mengucapkan HUT Indonesia yang ke-75 semoga tambah maju, tambah jaya dalam menghadapi dilema pandemi COVID-19 ini dengan baik. Sidang paripurna istimewa mendengarkan pidato Presiden RI ini berjalan dengan hikmat dan lancar. Taufik melaporkan untuk Eva Arina TV. Pemirsa, Gunung Api Sinabung kembali erupsi pada Kamis pagi kemarin.
Hingga sore hari tercatat sebanyak 5 kali erupsi terjadi dalam waktu berselang beberapa jam. Warga diimbau untuk menjauhi zona merah dan lokasi aliran lahar dingin, serta memakai masker untuk mengantisipasi abu vulkanik. Gunung api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali erupsi. Tercatat sejak pagi hingga sore hari, sebanyak 5 kali erupsi terjadi dalam waktu selang beberapa jam. Dalam amatan Pos Pemantauan Gunung Api Sinabung, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi, 5 kali erupsi yang terjadi berawal pada pukul 6:07 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu 1000 meter dan pada pukul 8:02 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu 1000 meter. Kemudian pada pukul 8:31 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu mencapai 2000 meter. Pada pukul 13:08 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu 2000 meter. Dan terakhir pada pukul 15:41 waktu Indonesia Barat, namun ketinggian tidak dapat teramati karena adanya kabut menghalangi visual gunung api Sinabung. Arah angin masih condong ke timur tenggara dengan daerah yang terdekat terpapar abu vulkanik, Kecamatan Brastagi, Kecamatan Merdeka, Kecamatan Namanteran. Ya, aktivitas Sinabung hingga sore ini telah terjadi 5 kali erupsi dengan tinggi kolom antara 1000 sampai 2000 meter. Untuk arah angin masih mengarah ke arah timur tenggara dengan kecepatan sedang hingga kencang. Dan untuk sampai saat ini kegempaan masih didominan oleh gempa-gempa tremor. Gunung api Sinabung masih berstatus siaga level 3. Warga diimbau untuk tidak beraktivitas di luar ruangan. Dan bagi warga yang terdampak abu vulkanik diimbau untuk selalu menggunakan masker dan pelindung mata apabila beraktivitas di luar ruangan. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Arena TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Pemerintah Kabupaten Batubara melalui Dinas Kesehatan Batubara menggelar acara BIMTEK penanganan virus corona atau COVID-19. Meski saat ini pemerintah Batubara berhasil menekan angka kesembuhan terhadap pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19, namun pemerintah menghimbau agar masyarakat tetap taati anjuran pemerintah. Acara BIMTEK Dinas Kesehatan Batubara digelar di Posko COVID-19 Dinas Kesehatan Batubara. Acara tersebut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Wahid Kusyairi, Direktur Rumah Sakit Umum Batubara, serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Provinsi. Wahid Kusyairi mengatakan, kegiatan ini merupakan bimbingan teknis tentang penanganan COVID-19 serta kunjungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Wahid menjelaskan, saat ini Kabupaten Batubara sebanyak 43 warga yang terkonfirmasi COVID-19, namun jumlah kesembuhan meningkat drastis. Hingga kini sebanyak 41 orang dinyatakan sembuh, sementara 2 orang yang terkonfirmasi masih dilakukan isolasi mandiri dengan dilakukan pemantauan Dinas Kesehatan Batubara. Meski Kabupaten Batubara menjadi zona kuning dari sebelumnya sempat zona merah, namun pemerintah menghimbau agar masyarakat tetap patuhi protokol kesehatan dan taati anjuran pemerintah. Yang pertama, mendapat kunjungan dari Kementerian Kesehatan RI menyangkut tentang bimbingan teknis dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Batubara secara khusus dan Sumatera Utara, yakni dari Subdirektorat Emerging, penyakit infeksi emerging namanya, ya kan? Sekaligus kita ingin menyempurnakan jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki, yang perlu kita konsultasikan melalui acara inilah kita mendapatkan informasi tersebut. Nah, untuk Kabupaten Batubara saat ini kasus
yang sudah kita temukan konfirmasi positif itu sebanyak 43 kasus dan sudah sembuh sebanyak 41 kasus. Tinggal 2 kasus lagi dalam proses isolasi mandiri. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19 Kabupaten Simalungun memulangkan 6 orang pasien sembuh positif COVID-19 hasil pemeriksaan 2 kali swab dengan hasil negatif. Adanya penambahan ini, maka total jumlah pasien sembuh COVID-19 di rumah sakit tersebut sebanyak 62 orang, sedangkan yang masih menjalani perawatan sebanyak 9 orang. Pasien sembuh positif COVID-19 hasil swab di Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19 Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara kembali bertambah 6 orang. Seluruh pasien merupakan warga Kabupaten Simalungun. 6 orang pasien tersebut dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan tes swab 2 kali dengan hasil negatif. Dan masa perawatan kurang lebih selama 14 hari di Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19 di Batu 20. Proses pemulangan 3 pasien diberangkatkan oleh pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Jan Maurisdo Purba dan Wakil Direktur Rumah Sakit Alfian Dendri Saragi bersama petugas medis pada Kamis siang tanggal 13 Juli 2020 ditandai dengan pemberian surat sembuh, bingkisan dan penyematan hiau sebagai tradisi bentuk syukur dan semangat atas kesembuhan pasien. Sebelumnya pada Rabu 12 Agustus kemarin, Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19 Simalungun juga memulangkan 3 orang pasien sembuh positif COVID-19 hasil pemeriksaan 2 kali swab dengan hasil negatif. Pasien sembuh yang terkonfirmasi ada kita pulangkan hari ini semuanya penduduk dari Bandar yang notabene memang mereka bekerja di Semangke. Namun sebelumnya juga semalam hari Rabu ya kita pulangkan juga 3 pasien. Jadi jumlah yang sudah sembuh sejak awalnya dari Rumah Sakit Khusus COVID ini ada sebanyak 62 orang. Hingga saat ini, total jumlah pasien yang terkonfirmasi sudah dinyatakan sembuh COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19 sebanyak 62 orang, sedangkan yang masih menjalani perawatan sebanyak 9 orang. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, BNN Republik Indonesia berhasil menggagalkan penyeludupan 47 bungkus narkotika diduga jenis sabu asal Aceh yang akan dikirim ke Pulau Jawa dengan modus ditaruh di dalam bak truk bermuatan kelapa. Inilah 47 bungkus narkotika jenis sabu asal Provinsi Aceh yang rencananya akan diselundupkan ke Pulau Jawa. Namun, sebelum sabu siap edar ini dipasarkan, Badan Narkotika Nasional berhasil menggagalkan penyelundupan sabu ini. Narkotika jenis sabu sebanyak 47 bungkus seberat 47 kg ini diketahui dibawa dari Aceh menuju Pulau Jawa menggunakan truk tronton pembawa buah kelapa oleh supir dan pengawalnya berinisial PON dan MAT warga Biren, Aceh. Petugas yang sudah mendapat informasi adanya penyelundupan sabu melakukan penyelidikan dan pengintaian truk tronton yang melintas dari Aceh menuju Medan, tepatnya di kawasan Simpang Tol Helvetia, Jalan Kapten Sumarsono, Kecamatan Medan Helvetia, Sumatera Utara. Akhirnya petugas berhasil menggagalkan penyelundupan sabu seberat 47 kg dari bak truk tronton dan menangkap 2 tersangka. Kepala Dusun 19 Helvetia mengatakan, jika dirinya menyaksikan langsung pembongkaran truk tersebut dan melihat jika petugas BNN menemukan 47 paket diduga narkoba jenis sabu dari dalam truk tronton. Berarti benar di dalam truk itu ada isinya sabu-sabu tadi, Pak? Iya. Berapa jumlahnya, Pak? 47 bungkus. 47 bungkus ya, Pak? Ya. Dan saya tadi lihat karena BN buka langsung
di hadapan saya. Bahwa itu sabu katanya. Saya tidak kenal sabu. Yang di dalam truk itu ada berapa orang tadi, Pak? 2 orang. 2 orang. Saat ini 2 tersangka yang diduga merupakan sindikat jaringan internasional beserta barang bukti sudah diamankan di kantor BNN untuk dilakukan pengembangan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, budidaya porang mungkin belum familiar di kalangan petani di Sumatera Utara. Namun di Jawa, budidaya porang menjadi primadona petani karena jauh lebih menguntungkan dibanding tanaman lain. Komunitas Porang Ampunan Sumatera Utara dan Dinas Pertanian melaksanakan penanaman perdana porang seluas 1 hektar lebih di lahan UPT Dinas Pertanian Kota Padang Sidimpuan. Penanaman perdana porang ini diikuti berbagai pihak seperti Universitas Geraha Nusantara, mahasiswa, dan pemuda milenial porang. Porang merupakan tanaman jenis umbian yang beberapa tahun belakangan ini menjadi idola para petani di Pulau Jawa guna kebutuhan ekspor. Jika dibandingkan dengan jenis tanaman pertanian lainnya, porang jauh lebih menguntungkan. Dalam 1 hektar, porang bisa menghasilkan 40 ton umbi dengan nilai rupiah mencapai 4 hingga 500 juta rupiah. Tumbuhan ini tidak terlalu rumit. Sesuai dengan alam Indonesia yang tropis, porang hanya perlu pemupukan secara teratur dengan pupuk alami. Jadi harapan kami kepada kita semua, baik pun daripada ampunan baju dan perguruan tinggi, bahwa pengembangan daripada tanaman porang ini agar kita sosialisasikan bersama. Bagi Anda yang tertarik bertanam porang, Komunitas Porang Ampunan Sumatera Utara di Padang Sidimpuan saat ini sudah membuat rumah porang yang akan mendidik dan melatih petani membudidayakan porang. Kenapa? Karena budidaya porang ini lebih menjanjikan kalau kita buat satu perbandingan dengan tanaman-tanaman yang lain. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, kampung ini dikenal sebagai kampungnya pembuat layang-layang di kota Palembang sejak tahun 1950 silam. Berlokasi di kawasan Lorong Sepupu Kelurahan 3 dan 4 Ulu, pembuatan layang-layang di tempat ini mayoritas dikerjakan oleh kaum ibu rumah tangga sebagai pendapatan tambahan bagi perekonomian mereka. Tak sekedar penggerak perekonomian di kampungnya, tradisi membuat layang-layang juga diturunkan dari generasi ke generasi, guna menjaga keberadaan kampung yang sudah diwariskan oleh leluhur mereka. Inilah salah satu perkampungan di kota Palembang, Sumatera Selatan, yang dikenal sebagai kampungnya pembuat mainan tradisional layang-layang di kawasan Lorong Sepupu, Kelurahan 3 dan 4 Ulu, Palembang. Di kampung ini, mayoritas pembuat layang-layang merupakan kaum ibu rumah tangga yang turun-temurun menekuni profesi tersebut sejak tahun 1950 silam. Di tempat inilah layang-layang diproduksi setiap hari di rumah warga setempat, mulai dari memilah dan meraut bambu sebagai tulang utamanya, membentuk kerangka hingga proses menempel kertas layangan menggunakan lem, yang semuanya masih dikerjakan secara tradisional. Dalam sehari, rata-rata warga di kampung ini mampu menghasilkan sekitar 100 buah layang-layang yang siap dijual. Dalam pemasarannya, layang-layang tersebut dijual ke pemasok di Pasar 16 Ilir Palembang dengan harga mulai dari Rp1.000 hingga Rp2.500 per buahnya. Bagi warga setempat, membuat layang-layang tak sekedar menjadi penggerak ekonomi mereka sejak puluhan tahun lalu, namun sudah menjadi tradisi yang harus mereka jaga
dan diturunkan dari generasi ke generasi. Tak heran jika di kampung ini sebagian besar anak-anak mereka dibekali kemampuan membuat layang-layang guna menjaga keberadaan kampung yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Tahun 50 sekali, Bu. Dari sampai sekarang, Bu? Sampai sekarang. Sekarang kan sudah ininya baik, apa tuh? Cucu-cucunya yang ketua ini sudah tidak ada lagi. Udah generasi keberapa nih, Bu? Generasi berapa ya? Kurang tahu juga. Ketiga, kedua. Rata-rata ini mayoritas penghasilan penduduk sini dari pembuat layangan ini, Bu. Ya, ada ini kegiatan ini sebenarnya untuk ini apa? Kaum wanita banyak. Oh, untuk ibu-ibu. Yo, kalau ya anaknya kebanyakan ini bapak-bapak kebanyakan misalnya ada gawe tempat lain, yaitu usaha ini swasta, yaitu pegawai swasta. Buat layangan, sama siapa saja buat layangannya? Ibu-ibu dengan kawan-kawan. Nanti dapat ini ya, dapat uang jajan ya kalau? Iya. Berapa dapatnya? Kadang 5.000, kadang 10.000. Uangnya buat apa? Jajan. Jajan gitu ya. Kita bisa buatnya bagian yang mana? Mirang, meraut, lem. Siapa yang ngajarin? Ibu. Meskipun di tengah masa pandemi, namun produksi layang-layang di kampung ini tak pernah surut. Walaupun sedikit menurun, hal tersebut tak menyurutkan geliat perekonomian di kampung ini untuk terus membuat layang-layang. Bagi mereka, musim layang-layang 2 kali dalam setahun menjadi berkah mereka untuk bertahan. Karena pesanan bisa naik 5 kali lipat yang datang tak hanya dari Palembang dan sekitarnya, namun dari beberapa wilayah lain seperti Lampung dan Jakarta. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Evan Ervani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Daniel Agustran mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.